pemirsa setia Sumsel Kucindo. Kali ini, saya Fathia Hartono akan mengajak pemirsa bertandang ke Sungsang untuk menikmati kuliner serba udang. Berkuliner tentang makanan khas Sungsang yang semuanya terbuat dari udang. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo ikuti saya untuk langsung bertemu dengan Bapak Camat. Assalamualaikum, saya Tia dari Ainus. Ibu, boleh sekarang bertemu sama Pak Camatnya? Ya, yuk Bu. Oke ya, Waalaikumsalam ya, jangan. Oh iya, selamat datang di Sungsang. Ya, silakan duduk. Ya. Ini Pak, mau tanya, biasanya kalau misalkan ini kan Sungsang terkenal dengan udangnya. Nah, makanan apa aja Pak yang biasanya diproduksi oleh desa Sungsang ini? Untuk makanan atau kuliner Sungsang ini yang khasnya itu pempek udang. Jadi pempek udang, kemplang udang, kemudian tekwan udang. Ada juga yang steak dari udang. Jadi berbagai macam makanan olahan dari udang. Itu untuk produksi sendiri, itu masyarakatnya Pak, ada kelompok tertentu atau gimana? Ya, masyarakat ada yang perorangan, kemudian ada juga yang secara berkelompok. Dari BUMDesnya ada Pak? BUMDes ada, kemudian ada semacam kelompok, gitu kan, kelompok ibu-ibu atau UMKM ya yang secara bersama-sama gitu. Tapi banyak juga yang UMKM yang secara tersendiri. Iya. Saya penasaran banget gimana prosesnya langsung. Itu siapa yang biasanya langsung ngebidangnya? Ibu? Oh iya, nanti bisa dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan juga di salah satu dari desa Sungsang satu. Oke, Bapak boleh langsung kita ke sana? Ya, boleh. Ibu. Ibu di mana biasanya? Ibu Yana. Ini Bu Marisa. Oh, Ibu. Ini pengurus UP2K PKK Sungsang 1. Jadi ada juga yang UMKM itu yang dibina oleh kelompok PKK. Oh, PKK. Namanya UP2K di Pokja 2. Panjangannya apa tuh, Bu? Usaha peningkatan pendapatan keluarga. Oh, Itu diambil dari dana desa untuk permodalan. itu kalau untuk PKK. biasanya kalau misalkan untuk anggota tarunanya ikut langsung juga nggak, Bu? Atau beda sendiri? Beda, kalau khusus remaja, segmennya remaja. Tapi itu ikut juga dalam kuliner atau ada kegiatan lain? Ada mereka kegiatan yang lebih event-event yang lain. Kalau untuk produksi udangnya sendiri itu dari luar atau ambil dari nelayan? Ya, langsung nelayan. Jadi kita memang udang segar. Nah, itu kan biasanya dari sungai, Bu ya? Iya. Itu ada pembibitan atau benih udangnya itu sendiri? Itu udang Langsung liar. tangkepan. Oh, nggak ada. Kalau yang tambak beda. Beda lagi ya, Ada Bu ya? satu desa di kecamatan kita ini yang membudidayakan tambak. Oh. Itu di desa Muara Sungsang. Muara Sungsang. Ya. Kalau di Tanah Pilih dia segmennya khusus udang petak. Oh, Kalau kita lobster lobster. lebih banyak di Sungai Sembilang sama Tanah Pilih. Kalau untuk produksinya, Bu, kalau paling banyak itu sebulan berapa, Bu, menghasilkan? Ton atau apa? Ya, udangnya. Bukan olahannya. Udangnya, olahannya biasanya paling banyak berapa? Banyak. Setiap hari biasanya, dari nelayan yang berbeda-beda. Oh. Belinya hari ini di sini ya ada tahun itu. Jadi kalau sebulan itu kalau menjadi olah banyak ya tonan. Oh. Kalau untuk selain udang, Bu, apa lagi biasanya, Bu? Ikan kita ada juga. Ikan tenggiri, ikan parang-parang.
Cumi juga nggak Bu? Cumi ada kita. Oh. Cumi, kepiting. Oh ya, Ada kepiting. Apa itu Bu? Ada kepiting bakau, ada kepiting rajungan. Rajungan itu yang biasanya Yang rebut, yang yang merah. Itu pasti juga banyak minatnya Bu ya? Kalau rajungan itu kalau kita ngambil langsung dari nelayan sekitar 35 yang sortiran gudang. Tapi kalau kita ngambil ke gudang sudah 70-an. Dengan nelayan yang berbeda juga Bu. Nah pemirsa, saya dan Ibu PKK Kecamatan Banyuasin 1 bersama pengurus UP2K PKK sebentar lagi akan tiba di lokasi UMKM Marhawa, salah satu kuliner olahan udang andalan dari Sungsang. Dulu kalau dapat panggangan ya, kalau sejak tahun berapa di 2016 Nggak terkendala juga Bu. kami dapat bantuan panggangan. Oh, jadi kalau misalkan Open ya dalam keadaan hujan kayak ini bisa Bu ya? giliran warga giliran. Ah. Hari ini kamu dan Ya, giliran. Jadi tidak terkendala di cuaca ya. Oh. Panggangan itu secara bertahun-tahun kan lama. Nah, sudah tidak ada lagi. Oh. Terus kalau misalkan biasanya dijemur itu udangnya berapa hari? Udangnya tidak dijemur, udah bersih setelah langsung diolah. Oh, hasil udah jadi pempek atau kerupuk. Keplak. Oh, baru dijemur. Berapa hari tuh biasanya Bu? Palingan kalau panas 1 hari. 1 hari. Panas bisa sampai 2 hari. Kalau estimasi untuk pakai panggangan tadi pasti tidak nyampe kan 1 hari kan Bu ya? 1 jam sudah. 2 jam lah. Oh, 2 jam selesai. Kan? Di sini dulu tempat penyebar panggangan itu harga Oh, bergiliran. inilah. Itu bantuannya cuma 1 Bu. Satu desa. Jadi Tahun berapa? 2016. 16. Salah satu pengrajin. Banyak Seluruh pasti. Ini karena sudah ada kemplang-kemplang yang ditaruhnya. Pemirsa, saya sudah sampai di tempat pengelolaan yang hasilnya sudah jadi. Ayo kita lihat. biar dia bacanya. Wah pemirsa, begitu tiba di rumah UMKM Marhawa, saya langsung disambut dengan empek-empek udang. Saya pun tak bisa menahan untuk menikmati pempek udang khas Sungsang. Nah pemirsa, ini saya akan mencoba mencicip hasil olahan yang sudah jadi. Ayo Pak, Bu, kita cicipin sama-sama. Nah, ini pemirsa ada pempek adaan udang. Saya mau cicipin dulu. Mantap. Nah, di sini juga ada pempek keriting, Bu ya. Pempek keriting udang. Ibu sambil makan, Bu. Ya, Pak. Ya. Tiap hari gitu. Oh, udah bosen, Pak ya. Nah, ini yang paling utama ada apa Bu? Ini Bu namanya? Udang. Ini yang paling super tadi Bu ya, karena hasilnya tuh lebih lembut dari tempat-tempat yang lain Bu ya. Murah, sekitar seperempatnya hanya 20. Cocok untuk oleh-oleh. Mantap. Stik udang menjadi produk andalan UMKM Marhawa lantaran rasanya yang gurih dan renyah, dan tentu saja
Harganya terjangkau. Kalau menurut saya rasanya tuh lebih terasa udangnya Bu yang adaan. Karena mungkin olahannya tuh lebih banyak bahannya Bu ya, ketimbang yang sama. Ya, tapi mungkin kalau ini kan direbus dibungkus dulu. Kalau ini kan langsung digoreng. Langsung digoreng Bu ya. Diaduk, diadon, langsung digoreng. Kalau ini kan mengalami proses pengukusan atau perebusan, jadi mungkin kaldu udangnya sudah banyak yang pindah ke air. Oh gitu. Kalau misalkan ini steak ini Bu, kerupuk ini sebelumnya dijemur. Ya, sama dibikin seperti ini juga. Seperti bulat-bulat, Dibulat-bulat. Baru. steak baru dijemur dan digoreng. Nah, jadi bagaimana Bu lebih banyak yang diminati itu pempek adaan udang atau pempek kerupuknya Bu? Dua-duanya mempunyai pangsa pasar tersendiri dan dua-duanya diminati. Karena ada juga sebagian orang yang sukanya kan tidak ada minyaknya. Ada juga pempek telur. Pempek telur kan ini kan bisa juga dibuat pempek telur. Oh, Ada isinya Bu ya? pempek isian, ada yang kecil dan ada yang Besar. pempek kapal selam, telur udang. Jadi sama, semuanya sama. Semuanya diminati. Nah, ini kan olahannya pempek Bu. Untuk yang bakso atau tekwan atau model itu ada juga nggak? Banyak. Di sini hampir setiap rumah yang produksi itu. Setiap rumah dan setiap pagi itu ada yang either, ada yang di depan rumah masing-masing, semuanya jualan ini. Oke. Selain pempek udang jenis adaan dan pempek kerupuk, UMKM Marhawa juga menyediakan kemplang udang. Ada stik udang yang menjadi andalan. Kemudian ada tekwan udang, lalu ada terasi. Nah, ini nih pemirsa, event pameran oleh-oleh Kasungsang yang digelar tahun lalu. Event ini sukses mempromosikan kuliner Kasungsang hingga dikenal daerah lain di Sumatera Selatan maupun Nusantara. Saat itu, semua olahan berbahan udang dari Sungsang dipamerkan dan boleh dibeli oleh pengunjung. Acara sebelum pameran kapal nelayan hias berhasil membangkitkan UMKM di tengah pandemi saat ini. Nah, ini kan kita udah nyicipin. Kita boleh langsung ngeliat hasil pembuatannya Bu ya? Pembuatannya, ya. Proses pembuatannya.
menikmati kelezatan pempek udang, saya pun penasaran ingin belajar bagaimana caranya membuat empek-empek udang. Ini apa Bu pertama bahan yang diolah? Udang segar digerus Oh, untuk sebelum dibuat pempek. boleh Bu saya ikutan Boleh. untuk sarung tangannya? Nah, ini udangnya udah dipisah sama kulitnya Bu ya? Kepala sama buntut ekornya. Oh, ini dimasukin dulu Bu ya ke sini. Oh. Nah pemirsa, saya mencoba menggerus udangnya. Pelan-pelan Bu, atau? Pelan-pelan jadi. Kalau buat lebih cepat lagi. Oke. Oh kalau sudah halus seperti ini Bu ya jadinya Bu ya? Inilah yang akan dibuat pempek. Kamu pelan. Tambah lagi Bu. Nah setelah ini apa lagi Bu prosesnya Bu? Daging udangnya kita pindahkan ke baskom untuk dijadikan pempek. Oke. Ini Bu ya? Ini yang udah halus Bu ya? Sudah halus. Nah setelah halus ini diapain Bu? Dicampur apa? Air sedikit. Dikasih air. Ini airnya air dingin atau air apa? Air dingin. Air dingin. Oh, Garam. garam. Biasanya berapa sendok Bu? Tergantung pembuatannya. Ini diaduk pakai tangan Bu. Airnya juga tidak banyak, cuma sedikit. Kalau sudah rata, Oh, kalau sudah rata garamnya. kasih tepung terigu. Oh, ini sudah dikasih airnya Bu. Sudah. Kalau udah rata baru dikasih Tepung sagu. sagu. Oke. Nah ini berapa banyak Bu ini Kalau sagunya? kita mau buat cempelang, Ha-ha. 1 kilo udang yang sudah digerus, Ya. sama 1 kilo sagu. Kalau pempek, tidak terlalu keras. Oh, 1 iya, kilo iya. udang, sagunya cuma 4 on. Ini sampai tercampur semua Bu ya? Kita campur semua. Udang yang saya haluskan tadi diaduk Ini dengan kalau sudah tepung terigu, Tercampur semua? air, dan garam. Langsung digoreng ini. Oh, dibentuk dulu ya? Setelah teraduk rata, saya pun langsung menggoreng pempek udang. Ini biasanya dengan digoreng pakai api sedang atau Api sedang. api sedang Bu ya? Nah ini kita sambil menunggu proses matangnya pempek udang. Ya, untuk proses pembuatan pempek adaan, yang pertama kita butuhkan kan udang segar. Iya benar. Setelah dihaluskan, dicampur sama air sedikit, garam, dan tepung sagu. Ya. Untuk penyedap rasanya kita pakai daun bawang atau daun sop. Oh, jadi tidak memakai bahan pengawet atau bahan penyedap yang lainnya Bu ya? Wah berarti pemirsa ini pempek adaan ini berarti sangat aman dikonsumsi Bu ya? Udah matang belum Bu? Hampir. Udah?
Jadi Bu, ini untuk hasil pengolahan yang sudah jadi ini biasanya dijual di pasaran berapa Bu harganya? Per bijinya 2.000, kita Ya. bisa juga di wadah cup ya Ibu. Nah, Per cup Ya. 60.000 bisa 60.000 per per cup yang besar. jumlah isinya berapa Bu? 40 40. biji. Oh. Nah, dengan udang segar itu sendiri bisa berapa jenis produk Bu? Macam-macam, tempe adaan, Ya. kerupuk, Mm. tempe kapal selam, Ya. tempe telur kecil, tempe lenjer. Terus untuk yang kering bisa juga stik udang. Ya. Nah, ini sistem pemasarannya seperti apa Bu? Online atau Online bisa Mbak. Oh, online bisa ya. Terus? Online. Terus kami juga di Palembang. Heeh. Adikku juga buka lapak tapi masih di depan rumah. Nah, ini pemirsa udah jadi pempek adaannya. Ini kita cobain lagi Bu ya. Silakan. Ya, kami untuk UMKM tentunya kami sudah data ada berapa banyak, kemudian nanti itu akan dibina nanti melalui PKK. Nah, kemudian kami dari pemerintah berusaha untuk supaya banyak yang membeli, banyak omsetnya bisa bertambah. Ya, kami berusaha untuk menyelenggarakan berbagai event nantinya ke depan, sehingga dengan event ini Sungsang lebih dikenal. Kemudian setelah mengenal Sungsang, tentunya akan mengenal berbagai macam kuliner olahan udang yang ada di Sungsang. Kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banyuasin II melakukan berbagai macam upaya untuk membina UMKM yang ada di Sungsang. Salah satu upaya itu melakukan pendataan, karena hampir setiap rumah di Sungsang ini adalah pelaku usaha UMKM. Dan yang sudah terdata itu ada lebih dari 60 UMKM, dan ada 40 UMKM yang sudah kita lakukan pelatihan fasilitasi kemudahan PIRT, itu difasilitasi langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin, Ibu Dr. Siti Tianti Askolani. Dengan menikmati stik udang marhawa akan merasakan sensasi nikmat, gurih, dan tentu lagi dan lagi. Mantap!